I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, strike, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Syawani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan cerita pendek kelas 9 SMP atau NTS. Nah, terdapat pada KD 3.5 yaitu mengidentifikasikan unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengarkan. Nah, anak-anak semuanya, apakah sudah mengetahui apa itu cerpen? Nah, jika di sini anak ibu semuanya tidak mengetahui itu cerpen, baiklah ibu akan menjelaskannya. Cerpen atau cerita pendek merupakan bentuk cenderung, padat, dan langsung pada tahunnya berbeda dengan cerita fiksi panjang seperti novel. Nah, di sini juga terdapat unsur pembangunan cerpen seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum itu, apakah anak-anak sudah tahu apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangunan cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Nah, jika satu unsur ini hilang, maka karya tulis tersebut tidak bisa disebut sebagai cerpen. Nah, unsur intrinsik ini juga terdiri tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama tadi, itu tema. Tema itu adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi seluruh cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua, tokoh atau penokohan merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Latar. Latar ini merupakan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang adalah cara paragraf menetapkan dirinya dalam cerita dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Yang keenam, gagasan bahasanya. Gagasan bahasanya pula ini merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Yang ketujuh, amanat. Amanat ini merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerita. Terdapat dari latar. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulisan. Dan yang ketiga adalah yang terkandung dalam cerpen. Nah, berikut ini anak-anak semuanya bisa melihat contoh cerpen yang akan ibu tampilkan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn. Bitches on my line, and you know they
much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? I got so much motherfucking design on right now. Nah, cerpen yang berjudul Pohon Keramat dari karya Yus Ismail tadi, anak-anak sekalian bisa baca pada buku paket bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 halaman 53 sampai 60 atau pada buku Kupu-kupu di Bantimurung Antologi Cerpen Remaja 3 terbit tahun 2003 halaman 29 sampai 36. Sebelum itu, Ibu di sini meminta kepada kalian untuk mengerjakan atau menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen Pohon Keramat tadi. Baiklah anak-anak semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu akan datang. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.